Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara KPA pada periode bulan Desember tahun 2022. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih kalau kami boleh memasuki dan menikmati kehidupan di bulan Desember ini. Bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena di bulan ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Bagaimana Engkau hadir atas hidup kami, bagaimana Engkau hadir bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan, kelahiran-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, memberikan kami spirit dan semangat yang baru untuk senantiasa membagikan kasih dan terang itu kepada orang lain. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati jiwa roh kami, layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Begitu juga layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini KPA-nya berjudul No Overthinking. Ayatnya dari mana? Ayatnya dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tentunya tidak asing dengan nama Rut ya, dan juga kisahnya. Kehidupan yang sulit dialami Rut sejak kematian suaminya Mahlon setelah 10 tahun menikah. Sejak saat itu dia mengalami kesulitan ekonomi. Belum lagi setelah ibu mertuanya Naomi memutuskan untuk meninggalkan tanah Moab dan kembali ke tanah kelahirannya di Israel. Tanpa suami, dia harus meninggalkan tanah kelahirannya bersama dengan seorang ibu mertua yang sudah tua, tanpa bekal yang cukup. Bayangkan betapa berat beban yang harus dipikul oleh Rut saat itu. Rut menghadapi keadaan yang menakutkan di negeri asing, tanpa pasangan hidup, tanpa keluarga kandungnya, tidak ada pekerjaan yang jelas, bersama ibu mertua yang sudah tua yang dia harus layani. Dia tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa dioptimalkan untuk memberikan kehidupan bagi mereka. Saya yakin Rut banyak bergumul dengan doa dan air mata bersama dengan ibu mertuanya Naomi. Bagaimana mereka akan hidup sehari-hari? Bagaimana masa depan Rut nantinya? Apa yang bisa dilakukan oleh dua orang wanita janda? Siapa akan melindungi mereka? Dan ada banyak hal-hal yang pastinya menjadi beban pikiran dan kekhawatiran oleh Rut. Seperti hanya Rut, dalam hidup kita juga tentunya banyak yang kita pikirkan. Baik tentang kehidupan kita sekarang ataupun di masa depan. Yang sekolah ataupun yang bekerja, yang masih single ataupun yang sudah berumah tangga, yang remaja ataupun orang tua, semuanya tidak lepas berpikir tentang kehidupan. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar istilah overthinking? Ya, overthinking berasal dari kata over yang artinya lebih dan think yang artinya berpikir. Jadi secara umum overthinking didefinisikan sebagai kebiasaan atau perilaku untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking ini bisa membuat seseorang menjadi terlalu banyak merenung, khawatir, bahkan bisa saja memikirkan hal-hal yang tidak akan benar-benar terjadi. Masalahnya adalah seringkali kita tidak menyadari kalau kita ini mengalami overthinking, dan overthinking ini bisa terjadi di segala usia. Cara untuk bisa mengerti apakah kita overthinking atau seseorang overthinking adalah diantaranya ciri-cirinya sebagai berikut ya. Yang pertama, sering mengkritik diri sendiri dan mudah merasa menyesal. Lalu yang kedua, menghabiskan waktu memikirkan masa lalu yang sudah kelewat atau mengkhawatirkan masa depan. Yang ketiga, sering berandai-andai pada kejadian yang belum pernah terjadi. Lalu yang keempat, memikirkan hal yang sama berulang-ulang, bolak-balik dipikirkan, bolak-balik direnungkan, padahal hal yang sama. Yang kelima, berfokus pada masalah dan sulit untuk membuat keputusan. Jadi keputusan untuk diri sendiri bergantung pada orang lain. Dampaknya bisa mengalami kesulitan tidur karena memikirkan hal-hal yang banyak dan akhirnya sering merasa lelah.
Dampaknya bisa buruk Bapak Ibu Saudara-saudari kalau orang itu overthinking ya. Karena ke overthinking itu hari-hari hidupnya menjadi tidak kondusif, sulit beraktivitas dan menyelesaikan masalah. Yang terjadi sulit juga untuk mengelola emosi dan bahkan bisa berakibat pada gangguan fisik dan mental. Nah, kita bisa belajar dari Ruth. Bagaimana dia yang banyak beban pikiran tadi tidak terjebak dalam overthinking, tapi masih tepat berpikir dengan baik dan benar, bertindak dengan benar, sehingga kita kalau membaca kisahnya, kita mendapati pada akhirnya si Ruth ini bisa mendapatkan pasangan hidup yang tepat, hidup dengan baik dan benar, sehingga menjadi moyang dari Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk yang saat ini mulai mengalami overthinking, mari yang pertama adalah belajarlah jujur pada diri sendiri dan mencari apa sebenarnya yang membuat overthinking. Seperti Ruth ini wanita yang jujur ya. Ketika dia curhatnya kepada ibu mertuanya, karena ibu mertuanya Naomi ini orang yang terpercaya. Dan jangan lupa Naomi adalah anak Tuhan. Itu sebabnya meskipun dia mempunyai 2 menantu yang berasal dari bangsa Moab, mereka juga akhirnya tetap menjadi percaya kepada Tuhan. Karena dia curhat pada orang yang benar, dia terbuka. Akibatnya Ruth ini mendapatkan banyak nasihat yang baik dari Naomi. Tentunya ini membuat dia tidak depresi karena memikirkan beban itu secara sendirian. Firman Tuhan bilang dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saat beban pikiran terasa berat dan Anda bingung mau bercerita kepada siapa, jangan buru-buru mengambil gadget lalu menulis ya di media sosial supaya mendapatkan respon. Tetapi ambillah waktu sendirian dan mulai berbicara dengan Tuhan secara terbuka apa adanya. Seringkali kita itu merasa kalau berdoa, menyampaikan keluhan, kita malu ya, merasa kok kita gak sanggup sih ngomong sama Tuhan, curhat kalau kita itu gak sanggup. Kalau kita merasa stres dengan sesuatu. Padahal firman Tuhan bilang Tuhan tidak mencari orang sehat, melainkan orang yang sakit untuk disembuhkan. Ingatlah bahwa keadaan yang seolah membuat kita depresi itu seringkali dipakai Tuhan untuk mendorong iman kita supaya terus naik, bukan sebaliknya. Maka kita tidak boleh menyerah ya. Belajarlah jujur. Coba dicari apa yang menjadi beban pikiran kita. Boleh curhat, tapi curhat kepada orang-orang yang seiman dan kita bisa percaya. Tapi terlebih penting, berdoalah. Karena ketika Anda berdoa saat Anda menderita, maka pertolongan Allah itu akan nyata bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kedua, perkuat hubungan dengan Bapa dan belajarlah isi hatinya. Dalam Rut ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau, sebab kemana engkau pergi kesitulah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ketika Rut belajar untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang penuh kasih, maka hidup dan hatinya pun dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga dia dapat menjadi pelaku firman. Dia diberi hikmat untuk dapat bekerja. Dia diberikan kemampuan untuk dapat bersikap dengan baik di tengah-tengah bangsa Israel padahal dia adalah perempuan asing, bangsa Moab. Dia diberikan kemampuan untuk merawat ibu mertua. Padahal kita sering mendengar ya, kalau namanya perempuan menantu bersama dengan ibu mertua sering tidak punya hubungan yang baik. Tapi kita lihat bagaimana Ruth dan Naomi seperti ibu dan anak kandung. Bahkan dalam urusan masa depannya, bagaimana dia harus bersikap dengan Boas, Ruth pun mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Ruth belajar untuk dekat dengan Tuhan dan belajar isi hati Tuhan. Mungkin wanita-wanita Israel lainnya tidak lebih baik kehidupan rohaninya dibandingkan Ruth ini ya. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang baik bagi setiap kita, kalau kita mau hidup surut dengan rencana Allah. Seperti kapal layar,
Kita itu tinggal mengikuti arah layar mau bertiup ke arah mana. Kalau bertiupnya searah dengan arah tiupan layar, maka kapal ini akan melaju dengan lebih cepat dan mencapai tujuan dengan baik. Tapi jika kapal melaju berlawanan dengan arah layar, maka kapal itu akan mengalami kesulitan untuk maju dan melaju. Yang terjadi bisa saja malah justru bertabrakan dengan gelombang. Sama dengan kita. Kemana arah Tuhan mengarahkan hidup kita? Kalau kita mau turut sama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab untuk mengarahkan hidup kita pada arah yang benar, pada tujuan yang benar. Sehingga kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Yang ketiga, pikirkan orang lain dan bantulah mereka. Tadi ayatnya berkata yang kita baca tadi ya dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Bahkan Rut pun tidak mau meninggalkan ibu mertuanya Naomi sendirian. Tidak mau dia. Dia terus menyertai Naomi pulang ke Israel. Menolong, merawat Naomi, bekerja supaya mereka berdua dapat makan. Bahkan tadi ada salah satu kalimat Rut yang luar biasa. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu atau apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Begitu care-nya dia dengan Naomi sampai dia membuat statement yang demikian. Kalau kita lihat dalam Rut 2, dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, Rut ini kebaikannya telah dikenal oleh banyak orang Israel ya. Dikenal kebaikannya kepada mertuanya, bahkan sesudah kematian Mahlon. Bagaimana dia merawat Naomi, kisah kasihnya yang begitu luar biasa itu membuat Boas pun yang saat itu menjadi pemilik tanah di mana Rut memungut sisa jelai, terpesona dengan kisah hidup Rut dan bagaimana dia begitu peduli dengan Naomi. Sehingga itu menggerakkan hati Boas untuk juga berbelas kasih kepada Rut. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang gitu tuh kita merasa hidup kita tuh paling susah, paling menderita, paling gak enak. Padahal kalau kita mau melihat ke sekeliling kita, ada banyak orang lain yang mengalami hal yang lebih sulit dari kita, mengalami penderitaan yang lebih berat dari kita. Daripada kita terus menyesali, berpikir berlebihan, ambillah peran untuk menolong orang lain, membantu orang lain, mendoakan orang lain. Maka saat kita memberikan kemudahan dan pertolongan bagi orang lain, saat itu juga Tuhan sedang mempermudah dan memberikan pertolongan bagi kita. Roma 12 ayat 12 bilang begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itu 3 kata kunci bagaimana kita supaya tidak overthinking. Terus bersukacita dalam pengharapan, karena Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Bersabar dalam kesesakan, karena kesesakan kita itu akan ada akhirnya. Dan Tuhan juga yang terus mendengar doa kita. Jadi jangan lupa untuk bertekun di dalam doa. Mari kita belajar dari Rut. Jangan khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan tahun besok. Karena kalau tahun ini Tuhan sudah tolong kita luar biasa, tahun depan Tuhan juga akan tolong kita luar biasa. No overthinking, tapi terus serahkan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Percayalah, hanya Allah yang sanggup memberikan pertolongan yang tanpa batas bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami ini bukanlah hidup yang kebetulan. Begitu juga ketika ada peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kami, itu pun juga bukan kebetulan. Kami percaya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Semuanya untuk membuat kami semakin dekat dan semakin melekat kepada Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat memahami ya Allah, apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami,
Tuntunlah kami untuk berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang overthinking, yang khawatir berlebihan, yang panik berlebihan, atau bahkan malah depresi karena merasa segala sesuatunya itu kami tanggung sendiri. Sesungguhnya Engkau lah yang menanggungnya bersama-sama dengan kami, Tuhan. Baik itu kelemahan kami, baik itu sakit penyakit, baik itu penderitaan apapun juga. Mari Bapa, kalau ada di antara setiap kami yang saat ini sedang berdoa kepada Tuhan, masih ada dalam pergumulan, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang mengalami persoalan hidup Tuhan berikan jalan keluar, yang bergumul untuk jawaban doa Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kalau tahun ini Tuhan sudah memampukan kami melewatinya dengan baik, maka tahun depan Tuhan juga akan berikan kami kemampuan sehingga kami tidak akan hanya melaluinya dengan baik, tapi dengan penuh kemenangan, penuh sorak-sorai, penuh sukacita. Sebab apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami adalah berkat-berkat terbaik, penyertaan terbaik, anugerah terbaik Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati staf Gembala, berkati para hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah. Biarlah kami terus ada dalam pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa ya, minggu depan adalah hari Rabu terakhir untuk KPA di tahun 2022. Bisa rindu kita semakin antusias untuk belajar firman Allah dan semakin mengerti isi hati Tuhan, sehingga hidup kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati.